Saya adalah kontestan nomor 53, Meili. Lagu yang baru saja saya nyanyikan berjudul N kali reinkarnasi. Hanya untukmu, cinta pada pandangan pertama. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan, ini bukan serangan pribadi, saya mengkritik lagu, bukan orangnya. Ini benar-benar sangat sampah, mendengarkannya membuat saya merinding. Katanya kamu pernah mengeluarkan album? Ini benar-benar konyol sekali. Apakah standar untuk menjadi penyanyi serendah ini? Apa yang dikatakan Bapak Xiao benar? Bidang ini kurang cocok untukmu. Bapak Xiao, menurut saya dia cukup bagus, baik dari segi vokal maupun melodi, semuanya lumayan. Hanya saja sedikit berbeda. Bapak Yusin, saya jadi tahu mengapa Anda selama bertahun-tahun selalu stagnan dan selalu gagal meraih penghargaan Golden Melody Award. Tidak seperti saya yang memenangkan 3 kali berturut-turut. Kenapa? Menyimpan kekecewaan, tidak berani bicara jujur ya? Nona, izinkan saya bicara terus terang. Kamu tidak perlu berharap untuk menjadi terkenal melalui kompetisi penyanyi ini. Sebaiknya kamu bekerja dengan sungguh-sungguh saja. Audisi kali ini benar-benar tidak merata ya. Semua orang yang tidak berbakat bisa ikut. Standar untuk praseleksi terlalu longgar. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa lolos. Jiang Sue, kamu hanyalah penyanyi, kelas 2 dari Tang Hui Entertainment Group, tidak punya hak untuk memarahi orang lain di sini. Kamu, Penyanyi kelas 2 dari Tang Hui Entertainment Group. Kenapa memangnya? Bapak Chen, Tang Hui Entertainment Group, apa salahnya penyanyi kelas 2? Pak Chen, Saya menyelenggarakan ajang pencarian bakat penyanyi baru Tang Hui. Bukan untuk kalian bertengkar. Lihatlah, seorang gadis kecil yang begitu baik. Kalian mengganggunya sampai seperti apa? Jika mereka tidak memilihmu, aku akan memilihmu. Mau bergabung dengan Tang Hui Group menjadi penyanyi ya? Dia tidak bisa. Kamu ini siapa? Kalian semua laki-laki dewasa. Hanya menindas seorang gadis kecil. Sungguh tidak tahu malu. Dan lagi, aku suaminya. Kenapa masih terdiam? Lanjutkan. peserta selanjutnya. Halo para juri, saya peserta nomor 54, Luting. Lagu yang akan saya bawakan berjudul Bunga Mekar Bunga Layu. Lily, percayalah padaku. Aku pasti akan membuatmu mencapai puncak dunia tarik suara. Ulurkan tanganmu. Tidak mungkin? Lagi? Kamu mau mengulurkannya atau tidak? Sakit! Ini terakhir kalinya aku menggigitmu. Apa maksudnya? Kakak kelima. Jangan pukul, jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Kau berutang 60.000 kepadaku. 1 jari saja 20.000. 3 jari. Itu pas 60.000. Jangan! Kakak kelima. Kakak kelima. Jangan. Kakak kelima. Kakak Jangan. kelima. Kakak Jangan, kelima. jangan. Hei, kakak kelima, tunggu sebentar. Beri aku 5 hari. 5 hari. Aku pasti akan membayar lunas semua uangmu. 5 hari? Benar, hanya 5 hari. Bagus sekali. Kemarilah, kemarilah. Kenapa kalian begitu kasar? Sungguh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Surat perjanjian cerai. Lily, kau benar-benar ingin bercerai denganku? Lihatlah dirimu yang payah itu. Aku menikahkan Lily denganmu, bukankah itu hanya akan membuatnya menderita bersamamu? Lily, kita sudah bersama selama 5 tahun. Kau bilang ingin jadi penyanyi. Aku sepenuhnya mendukungmu. Bahkan mencari orang kemana-mana dan menghabiskan uang untuk membuatkanmu album. Kau bilang ingin ikut ajang pencarian bakat. Aku selalu menemanimu. Kesalahanku apa? Karena aku tidak ingin lagi hidup dalam persembunyian dan selalu cemas. Selama 5 tahun ini, apa yang sudah kau berikan padaku? Tidak ada uang, kau juga tidak punya pekerjaan. Apa bisa hidup hanya dengan bicara saja? Bukan, Lily. Percayalah padaku, kita akan semakin baik di masa depan. Percayalah padaku. Kamu lagi. Aku benar-benar muak. Jangan hanya memberiku janji kosong lagi. Aku tidak bisa menerimanya. Untuk apa lagi bicara dengannya? Cepat tanda tangan dan pergi. Nanti Pak Shu dari Hui Huang Records akan datang. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Su Jin Hui dari Hui Huang Records. Untuk apa dia datang? Pak Shu bilang, Lily kita ini adalah bakat yang bagus. Jika nanti dibina dengan baik, pasti akan sangat sukses. Semua ini pasti sudah kalian rencanakan, kan? Tentu saja. Aku tanda tangan.
1 mabuk, menghilangkan Fang Chou. Siapa itu? Siapa itu? Kamu siapa? Lepaskan aku. Ada apa denganku? Presiden Direktur Cheng. Kakak Li, ayo, duduk. Presiden Direktur Cheng. Kamu akhirnya muncul juga, haha. Kudengar kamu melarikan diri. Mana ada? Sudah kuduga, jika kamu melarikan diri, kerugianku akan sangat besar. Mana berani saya, Presiden Direktur Cheng. Kalau saya melarikan diri, saya akan melunasi uang Anda terlebih dahulu. Ada benarnya. Tapi saya sudah memikirkannya, uangmu tidak perlu dikembalikan. Benarkah? Saya Cheng Zong, suka berinteraksi dengan orang-orang yang cerdas emosional seperti kalian. Kamu itu, Tidak berani menerima pujian Bapak Cheng. uangnya tidak perlu dikembalikan, tapi kamu harus membantu saya melakukan sesuatu. Ada apa Bapak Cheng? Katakan saja. Mencari seseorang, Mencari seseorang? Semudah itu? semudah itu. Mencari siapa? Orang aneh dari desa Ai. Orang aneh dari desa Ai bernama Ai Jingshan. Orang aneh? Katanya sangat aneh. Tapi saya tidak begitu yakin bagaimana tepatnya dia aneh. Foto-foto ini semua dari belakang, dan semuanya buram. Orang seperti apa dia sebenarnya? Dengar-dengar dia orang sakti, bisa mengubah segalanya. Bahkan bisa mengubah segalanya. Pokoknya dia sangat sakti. Foto-foto ini tidak ada yang menunjukkan wajahnya. Bagaimana saya bisa menemukannya? Kalau tahu seperti apa wajahnya, apa perlu kamu mencarinya? Kak, apa kamu tahu di mana desa Ai? Desa Ai? Sudah lama dibongkar. Kalau begitu, apa kamu tahu orang aneh dari desa Ai? Orang aneh? Tidak tahu? Terima kasih. Halo, Kakak Lima. Anda berhati besar. Beri saya perpanjangan waktu 2 hari lagi. Besok pagi uangnya harus sudah masuk rekening. Ada apa? Kalian siapa? Pak Chen, silakan duduk. Kami juga hanya menjalankan tugas sesuai bayaran. Mohon pengertiannya jika ada kesalahan. Pak Chen, apa kalian salah orang? Pak Chen, kami mengundang Anda ke sini tidak ada masalah besar. Hanya ingin mengajak Anda menonton sebuah video. Video? Apa kalian benar-benar salah orang? Pak Chen, jangan gelisah. Yang kami inginkan juga tidak banyak. 200 juta rupiah. Sudah saya bilang saya bukan Pak Chen. Nama saya Bai. Chen De Biao, jangan mempersulit diri. Saya bukan Chen De Biao. Nama saya Bai Jinli. Ini kartu identitas saya. Lihat sendiri. Bagaimana mungkin? Anda bukan Chen De Biao. Sudah saya katakan saya bukan dia. Kamar nomor berapa Anda? Sudah kapan itu? Siapa yang ingat? Kak Jian, mungkin kita salah kamar? Bisa-bisanya salah. Benar-benar tidak berguna. Saya ada urusan penting. Saya pergi dulu. Maaf mengganggu. Itu orang aneh dari desa Ai. Oh iya. Pintar, cerdas. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak sulit. Sudah seharusnya begitu. Pak Cheng. Pak Cheng. Saya masih ingin meminjam 120 juta rupiah lagi. Baiklah, Anda sudah banyak membantu saya. Jangankan 120 juta rupiah, 400 juta rupiah pun tidak masalah. Terima kasih Pak Cheng. Apa? 8. Tiga. 6.
Berani-beraninya menipuku? Bukan salah saya. Dia yang membayar saya untuk datang. Dia bilang, suruh saya jadi dewa judi. Ya saya datang. Saya cuma pemeran figuran. Bai Jinli, Shui? Orang tua? Ini di mana? Dongshan? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku menghormatimu. Anda benar-benar hebat. Anak muda, jangan pedulikan itu. Sekarang, hobi terbesarku adalah minum-minum. Oh iya, sudah lama sekali. Aku masih belum tahu siapa nama Anda. Ai Jingshan. Maaf. Apa yang baru saja Anda katakan? Nama Anda Ai Jingshan? Itu Ai Jingshan si aneh dari desa Ai? Bukan si aneh dari desa Ai, tapi Ai Jingshan. Anda Ai Jingshan? Jangan bercanda, Pak Tua. Bagaimana mungkin Anda Ai Jingshan? Maaf ya, siapa ini? Bukan, kalian ini tidak ada habisnya ya. Kenapa video lagi? Perselingkuhan di hotel apa? Ini kamu bukan? Ini, aku? Tapi aku bukan presiden. Pokoknya sudah terekam, kamu bayar saja biaya kerja keras kami 200 juta rupiah. Bukan, Kak. Beberapa hari ini, perusahaan penagih utang selalu menggangguku. Aku benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Maksudmu apa? Bagaimana kalau kamu ikat saja aku? Kamu mengancamku ya? Aku tidak. Mudah ditakut-takuti. Kalau video ini dilihat istrimu, apa yang akan terjadi? Kurasa aku tidak perlu menjelaskan lagi. Sungguh luar biasa. Tidak benar. Lalu, mana bagian awal dan akhirmu? Tidak penting. Sudah dihapus. Ini jelas memotong perkataan dari konteksnya. Kak Lima. Apa yang kamu lakukan? Jinli, Kak Lima juga tidak ingin seperti ini. Kamu kembalikan uangnya. Maka, semua masalah selesai. Kak Lima, aku benar-benar tidak punya uang lagi. Kak Lima, tunggu sebentar. Aku tahu di mana Aichun Guairen berada. Berhenti. Kamu bisa menemukan Aichun Guairen? Aku bisa. Kenapa tidak bilang dari tadi? Dia itu dewa rezeki. Kenapa masih terpaku di sana? Bantu Kak Li berdiri. Tidak apa-apa kan? Saudaraku, aku sangat memahami situasimu. Ini untukmu, sebagai hadiah, perkenalan. Tenang saja, kami juga menjunjung tinggi etika profesional. Satu-satunya salinan. Kenapa kembali lagi? Hei, Bukankah kamu bilang kamu Ai Jingsan? tentu saja. Bisakah kamu membantuku? Orang tua bobrok sepertiku bisa membantumu. Kakak Lima. Dia adalah si aneh desa Ai. Ternyata si aneh desa Ai adalah orang tua bobrok. Kakak Li memang hebat. Terima kasih atas kerja kerasmu, uangnya tidak perlu dikembalikan. Benarkah? Kakak Lima, apakah aku orang yang tidak menepati janji? Bukan, Kakak Lima. Kalau begitu, Kakak Lima, aku pergi dulu ya. Pergilah. Siapa yang sekejam ini? Bos bayar. Lily. Tidak kusangka kalian berdua secepat ini bersama. Oh, halo.
Mana tamu sebelum A19? Oh, mereka sudah pergi. Oh, terima kasih. Kakak 5, tolong lepaskan Ai Jingsan. Dia bukan orang aneh desa Ai. Kakak 5, lepaskan saja dia. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan uang, semuanya bisa diatur. Uang? Aku tidak punya uang. Sialan, kau mempermainkanku. Pukuli dia. Orang aneh desa Ai. Aku hanya berharap kau bisa menjalani hidupmu dengan baik, jangan seperti tikus jalanan yang diburu, dikejar di seluruh jalanan. Kami sekarang sudah bercerai, kau tidak perlu mengurus urusanku. Mulai sekarang, kau mau bersama siapapun, silakan saja, itu tidak ada hubungannya denganku. Bye Jin Lee, kau bajingan. Kau adalah orang pertama yang kembali menyelamatkanku. Kau memang monster desa Ai. Aku bukan monster apapun, hanya pemulung. Akhirnya aku menemukanmu. Beberapa pertemuan ini menunjukkan bahwa kita berdua berjodoh. Anak muda, katakan, bagaimana aku bisa membantumu? Apa yang bisa kau bantu? Orang tua, kau tidak akan mengajariku cara menghasilkan uang, melainkan menemanimu memulung, kan? Lalu, menurutmu bagaimana? Bukankah kau bilang bisa mengubah nasib? Kau kira aku ini Kaisar Giok ya? Ini, ambil dan mulunglah. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Aku menghormatimu. Aku rasa pekerjaan memungut barang bekas ini sangat menjanjikan. Lebih cocok untuk Anda. Aku akan pergi dulu. Bawa koper itu bersamamu. Oh, yang ini. Aku tidak memerlukannya. Simpan saja untuk Anda. Pakai sendiri. Kau sendiri yang memilihnya. Aku tidak bisa menggunakannya. Kalian berdua mau apa? Tidak lihat tulisan di atas itu? Bank Swasta Bintang Jaya. Bank Swasta Bintang Jaya. Apa ini tempat yang bisa kalian datangi? Kalau mau memulung, pergi ke tempat lain sana. Maksudmu apa? Pria miskin sepertimu ini, sudah sering aku lihat. Cepat pergi! Ada apa ini ribut-ribut? Tidak lihat ini tempat apa? Sungguh memalukan. Manajer, kedua pemulung ini, entah mau apa. Siapa pemulung? Kami datang untuk menyimpan emas. Cuma memungut sedikit emas. Lihat saja betapa sombongnya kamu. Benar-benar tidak punya pengalaman. Hei, Tuan. Ini adalah bank swasta yang paling top di Yucheng. Kami hanya melayani nasabah VIP. Lihat, silakan. Kalian berdua ini benar-benar mata duitan. Aku beritahu ya, ini adalah peraturan bank. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ah, pergilah, pergilah. Kalian berdua ini kalau digabung tidak punya barang yang pantas satupun. Aku sarankan kalian ya, nanti tempat mewah seperti ini lebih baik jangan sering-sering datang supaya tidak rugi. Kamu merendahkan siapa? Yang merendahkanmu? Tuan, ambang batas setoran minimum kami di sini adalah 100 juta rupiah. Anda berdua, bagaimana? 50 juta rupiah itu berapa banyak emas? Emas. Berapa harga emas hari ini? Manajer, jangan kasih tahu mereka. Percuma saja. Saya hanya ingin tahu, 50 juta rupiah itu berapa banyak emas? Kalau diberitahu, kamu bisa kaget. Harga emas hari ini Rp980.000 per gram. 1 kati 490 juta rupiah. Kalau dihitung sekitar 100 kati. Jangan bicara 100 kati, 1 TL saja kamu belum pernah lihat kan?
Hanya 100 kati. Saya kira standar bank kalian. Setinggi apa? Hanya 100 kati. Saya angkat telepon dulu. Kamu memang jago mengoceh. Cepat pergi, kami harus bekerja. Jangan menghalangi waktu kerja kami. Hei, apa ini tempatmu duduk? Waktu sekolah, guru tidak mengajarkanmu bagaimana menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Jangan banyak bicara. Cepat pergi. Kalau tidak segera pergi, saya akan panggil petugas keamanan. Cepat. Panggil beberapa petugas keamanan masuk. Manajer, untuk apa memanggil begitu banyak petugas keamanan? 2 orang tidak bisa mengangkatnya. Tidak bisa. Siapa Bapak Bai? Saya, Maafkan saya, Bapak Bai. Anda orang besar tidak mempedulikan kesalahan kecil. Ketua direksi kami baru saja menelepon dan memberitahu saya. Kenapa diam saja? Cepat panggilkan petugas keamanan. Cepat. saya juga tidak punya banyak keahlian. Hanya saja saya menemukan sedikit emas. Bapak Bai, saya buta mata. Manajer, Bapak Bai. sekarang apakah saya VIP? Anda adalah super VIP. Silakan. Kalau begitu, bolehkah saya memberikan satu saran kecil? Silakan bicara. Bang kita, yang berkelas tinggi seperti ini, bagaimana bisa memiliki penerimaan yang tidak beretika seperti ini? Kamu. Bapak Bai, saya salah. Anda berjiwa besar dan tidak mempermasalahkan kesalahan kecil. Maafkan saya sekali ini saja. Cuilan. Kamu dipecat. Manajer, Pergi. kok kamu? Oh, tidak menyangka bisa bertemu di sini. Waktu itu saya terlalu banyak minum, sungguh. Jangan dibahas lagi yang sudah lalu. Apakah kamu mau ganti baju? Saya tunggu di depan. Luting, mau makan malam bersama? Lain kali saja. Kamu tidak introspeksi diri. Dasar kodok ingin memakan daging angsa. Kamu benar-benar pandai menyanyi. Tentu saja. Ngomong-ngomong, sebenarnya akhir-akhir ini banyak sekali audisi penyanyi seperti ini. Mengapa kamu tidak ikut salah satunya, lalu dapatkan penghargaan agar terkenal dan sukses? Dapatkan penghargaan? Apa aku bisa? Kenapa tidak bisa? Aku benar-benar minta maaf atas kejadian terakhir kali. Bukan salahmu. Aku benar-benar terlalu mabuk. Ini aku. Lagi pula, tidak ada apa-apa yang terjadi di antara kita. Benar juga ya. Ada apa denganmu hari itu? Aku juga tidak yakin. Kepalaku pusing, seluruh badanku terasa panas. Sepertinya aku dibius. Dalam keadaan setengah sadar, aku digendong ke hotel. Yang lainnya, aku juga tidak ingat. Oh, ngomong-ngomong, aku ingin mengadakan Piala Meeting, audisi penyanyi supernasional. Menurutmu bagaimana? Benarkah atau bohong? Memangnya bisa bohong? Piala Meeting? Kamu benar-benar pandai membual ya. Audisi penyanyi nasional? Kamu tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan? Jangan bermimpi. Pak Su, kenapa Anda datang? Ramai sekali di sini. Lihatlah, keluarga terbesar di Yencheng, Tuan Tua Sia pun datang. Jinli Group ini, kekuatannya benar-benar luar biasa. Kompetisi pemilihan penyanyi super kali ini, benar-benar belum pernah ada sebelumnya, dan takkan ada lagi. Jika saya tidak datang, itu pasti akan menjadi penyesalan seumur hidup. Apa yang Pak Su katakan benar sekali. Menurut Anda, Jinli Group ini sebenarnya bagaimana latar belakangnya? Sejauh yang saya tahu, kekuatannya sangat mencengangkan. Dalam semalam, mereka mengakuisisi perusahaan-perusahaan besar dan kecil di Ihecheng sebanyak 56 perusahaan. Bahkan gubernur pun melindunginya. Direktur utamanya bernama Ma Yulin. Dia masih muda. Sekuat itu? Tidak disangka daerah Yecheng ini benar-benar menyimpan bakat-bakat tersembunyi. Mereka sudah datang. Bukankah itu peserta nomor 53, Mei Li?
Selamat siang, Pak Chen. Suami Anda tidak ikut? Oh, si tidak berguna itu sudah lama diusir oleh Lili kami. Lily, sekarang adalah penyanyi di bawah naungan saya. Benarkah? Dulu saya sudah bilang dia punya bakat besar. Sayang sekali, dulu digagalkan oleh suaminya. Betul sekali, betul sekali. Lili kami paling jago menyanyi. Kalau bukan karena si beban itu, Lili kami sudah lama terkenal. Saya juga sudah bilang, untuk mencari suami, harus cari yang punya kemampuan, supaya tidak menderita di kemudian hari. Apa yang Anda katakan benar. Bukankah itu Meili? Wah, kamu masih ingat itu? Bagaimana bisa lupa? Karena dia, kita bahkan pernah bertengkar. Kenapa dia bersama Tuan Shu? Kamu tidak tahu kan? Dia sekarang adalah pendatang baru yang sangat didukung oleh Hui Huang Records. Dia? Tidak mungkin. Hidup ini memang aneh. Mungkin beberapa tahun lagi, dia juga akan memenangkan Golden Melody Award 3 kali berturut-turut. Jangan menyindir. Aku mendapatkannya karena kemampuanku. Dia? Tidak mungkin, bahkan di kehidupan selanjutnya. Kamu mau membawaku kemana? Nanti kamu juga akan tahu. Undangan? Undangan apa? Tanpa undangan tidak boleh masuk. Kami hanya ingin masuk sebentar. Tolonglah. Di dalam sana semua, orang penting dari Yu Cheng. Kamu pikir bisa masuk begitu saja? Pergi saja ke tempat yang lebih sejuk. Bagaimana kalau kita pulang saja? Kamu tahu apa yang terjadi di dalam? Apa? Acara peluncuran seleksi penyanyi. Super Piala Meeting. Apa yang dia katakan itu benar? Ya, tentu saja. Acara paling heboh di seluruh kota akan segera dimulai. Kamu seperti bisa membaca nasib. Ya, dan sangat akurat. Bahkan namanya pun tidak salah. Panggil manajermu ke sini. Jangan mengancamku dengan manajer. Siapapun yang datang tidak akan ada gunanya. Tanpa undangan, tidak ada yang boleh masuk. Para hadirin sekalian, semua adalah tokoh terkemuka dari Yu Cheng. Jinli Group merasa terhormat dapat mengundang Anda semua. Sungguh sebuah kehormatan besar. Hari ini adalah acara peluncuran seleksi penyanyi. Super Piala Meeting. Tuan Ma dari Jinli Group sedang dalam perjalanan. Mohon untuk beristirahat sebentar. Luting. Luting. Dasar, bocah kurang ajar. Kau benar-benar berani. Berani lancang di depan mataku. Baru saja bercerai, sudah dapat pacar baru? Kalian juga tidak jauh beda. Sama-sama tidak berguna. Dasar kau keparat. Apakah kau tahu mengapa ajang pencarian bakat penyanyi super ini dinamakan Piala Meeting? Karena namanya Luting. Hanya dengan modalmu itu? Mengapa kau tidak raba sakumu dulu? Berapa banyak uang yang kau punya? Sungguh lucu sekali. Bukankah kau itu hanya benalu? Sudah dicampakkan orang, berani datang ke sini bicara besar, kau juga tidak bercermin diri. Belum juga berhenti? Dasar kalian semua matre. Memandang rendah orang lain. Wanita penggoda ini bisa tertarik padamu. Itu keberuntunganmu, keberuntungan 8 turunanmu. Menurutku, kalian sangat serasi. Yang satu bodoh, yang satu penipu, sungguh sempurna. Kau berani memukulku. Ini akan jadi tontonan seru. Acara peluncuran produk yang bagus berubah jadi ajang penghakiman. Di Yu Cheng, belum ada yang berani menyentuh orangku. Kemari kalian. Kau benar-benar tidak tahu diri. Beri dia pelajaran. Hentikan. Hentikan. Kalian pikir tempat apa ini? Mengapa kalian membuat keributan seperti ini? Dasar pecundang. Untungnya Lili menceraikanmu. Kalau tidak, aku akan sangat dipermalukan karenamu. Bu, jangan bicara lagi. Di kartu ini ada 600 juta rupiah. Cukup untuk melunasi pinjaman rentenirmu. Ambil. Berlaga apa? Dulu, saat meminjam uang kepadaku, apa yang kamu katakan? Kamu akan melayaniku dengan setia? Sekarang aku tidak perlu balasan darimu. Cepat ambil. Pergi sana. Bapak Shu, jangan berikan kartu itu padanya. Dia sekarang tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan Lili. Memberikannya padanya bukankah sama saja menguntungkan dia? Ambil kartunya. Setelah ini, jalani hidup dengan baik. Uangmu ini tidak cukup untuk mengganjal gigiku. Sombong sekali. Cuma kartu kan? VIP Bank Swasta Bintang? Kartu VIP Superbank Swasta Bintang. Di seluruh kota Yu, jumlahnya sangat sedikit. Anak muda, kamu ini siapa? Aku siapa tidak penting. Aku hanya ingin mengajak orang menonton konferensi pers. Sulitkah itu? Hari ini jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, jangan harap bisa tinggal di sini. Tidak mungkin. Aku yakin kartu ini pasti palsu. Berani-beraninya membawa kartu hitam top kota Yu dan menipu orang. Bagaimana martabat keluarga kami? Seseorang, ikat dia.
Ikat mereka. Akan kulihat siapa yang berani. Pak Bai, mengapa Bapak tidak memberitahu bahwa Bapak akan datang? Siapa kalian semua? Beraninya kalian bersikap sombong seperti ini di Yucheng. Apa kalian tidak tahu siapa aku? Aku tidak peduli kalian siapa. Aku hanya mengenal Pak Bai. Pak Bai, kakek Xia, jangan hiraukan orang yang tidak berpengalaman seperti mereka ini. Bai Jinli, apa kau sudah selesai dengan keributanmu ini? Belum, Lili. Dulu kau begitu rajin, begitu bersemangat, yang kau dapatkan hanyalah cemoohan dan hinaan. Benar-benar sampah. Benar sekali. Bahkan telur busuk pun bisa ikut. Sekarang bagus. Tinggal menumpang hidup, menahan diri, lalu bisa berubah dengan indah. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemampuan. Status dan kedudukan sosial, itulah yang mereka anggap penting. Tuhan memberiku kesempatan untuk bangkit kembali. Aku ingin merapikan suasana di Yucheng. Benar sekali, semuanya harus bergantung pada kemampuan. Hanya kau? Dan juga aku. Presiden Ma. Ini Mayulin dari Jinli Group. Presiden Ma? Mudah sekali. Bapak Bai, bagaimana bisa Anda datang? Jika saya tidak datang, konferensi pers ini akan sia-sia. Bapak Bai benar, mohon tunggu sebentar. Hari ini, saya akan memperkenalkan dengan hormat seorang tamu kehormatan. Dia adalah Ketua Dewan Direksi Jinli Group, Bapak Bai Jinli. Mari kita bertepuk tangan. Ini tidak mungkin, kan? Bapak-bapak Bai, Anda sangat berwibawa. Begitu masuk, Anda langsung melakukan inspeksi ke tingkat bawah bersama kami. Anda berhasil menipu kami semua. Sah-sah saya bersulang untuk Anda. Sungguh muda, tampan, dan punya kemampuan. Terpana. Bai Jinli, kamu menyembunyikan ini dengan sangat baik. Jinli, datanglah dan duduk-duduk lagi kalau ada waktu. Kelompok Jinli ini sudah menekan saya sampai hampir tidak ada jalan keluar lagi. Kamu pikir, kelompok Tang Hui, kami baik-baik saja? Jujur saja, kami hampir bangkrut. Pak Chen, cepatlah cari cara. Jika terus begini, kita semua pasti akan hancur. Satu-satunya pilihan adalah bertindak lebih dulu. Pak Chen, maksudmu? Jika dia tidak membiarkan saya tenang, saya akan membuatnya menghilang. Menghilang? Pak Chen, Luting akhir-akhir ini selalu bersamanya. Gadis kurang ajar ini, dia tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan tidak memikirkan, dulu siapa yang memilihnya. Biarkan saja Luting mengikutinya. Dengan begitu, kita bisa mencari kesempatan untuk menyerang melalui Luting. Ada apa ini? Siapa saya sebenarnya? Ketua Dewan Direksi kelompok Jinli Bai Jinli. Omong kosong. Tidak mungkin. Aku belajar di Baidu. Coba terong rebus kecap ini. Tidak enak. Kalau tidak enak, jangan dimakan. Masakan istri, seburuk apapun, harus dimakan. Jangan berkelahi. Nanti kita buka toko bunga setiap hari kerja. Sepanjang waktu dikelilingi bunga, indah sekali. Lily. Aku tidak ingin hidup bersembunyi terus seperti ini. Kamu seharusnya sedang menikmati kesuksesan dalam cinta dan karier. Kamu pasti sangat puas. Kenapa kelihatannya murung begitu? Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Rasanya aneh. Kalian mau apa? Tolong. Kemarilah. Aduh, tidak bisa minum lagi. Halo? Kalian apakan Ting-Ting? Kalian mau uang berapa? Kami tidak mau uang. Lalu, kalian mau apa? Kami mau kamu mati. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Orangnya sudah pergi. Bangunlah. Ada apa denganku? Kamu sudah mati. Jangan bercanda orang tua. Mana mungkin? Begitu kamu membuka pintu ini, hidupmu akan dimulai lagi. Dasar pecundang, penagih utang sampai datang ke rumah. Sudahlah, ayo minum saja. Tunggu sebentar. Luting, jangan minum. Kamu siapa? Aku Bai Jinli. Tidak kenal. Jangan minum. Sebenarnya kamu mau apa? Bukan, kamu sebenarnya siapa? Suka ikut campur urusan orang. Apakah kamu ingin mencelakainya? Mana mungkin? Kami teman baik. Bisakah kamu berhenti berbicara yang tidak-tidak di sini? Apakah kamu memasukkan sesuatu ke dalam gelas? Urusanku, bagaimana dia tahu semuanya dengan jelas? Tangkap dia untukku. Chen De Biao, apa maksudmu? Hei, kau mengenalku? Aku, Ketua Direksi Jinli Group by Jinli. Jinli Group apa? Aku tidak mengenalmu. Looting, beberapa hal itu harus dilakukan perlahan, tidak bisa terburu-buru. Kau menganggapku bodoh? Setelah aku selesai, aku akan mencarimu lagi. Xiao Sue, ayo kita pergi. Baik. Awasi dia baik-baik untukku. Lepaskan aku. Kau benar-benar tidak mengenalku lagi. Tidak. Tapi melihatmu tampan juga. Temani aku minum, akan kuberi tip. Hei, pria tampan, jangan pergi. Jangan lihat lagi. Merekam diam-diam juga tidak ada gunanya. Bagaimana dia tahu aku akan merekam diam-diam? Jangan ikuti lagi. Cepat bawa aku bertemu Pak Cheng. Mencari orang aneh desa Ai, bukan? Bagaimana kamu tahu? Ceritanya panjang. Besok aku akan membawakan orangnya padamu. Ting Ting sudah menunggumu. Hati-hati ya. Lewat sini. Dasar bajingan. Benar-benar tidak berguna. Setelah susah payah menemukan kelemahan Chen De Biao, kalian malah menggagalkannya. Padahal saya yakin sudah memasang kamera dengan benar. Mungkinkah rencana kita sudah terbongkar? Tidak mungkin. Oh iya, semalam saya bertemu dengan orang aneh. Dia bilang saya tidak akan bisa merekam apapun. Apa dia menaruh sesuatu di dalam minuman itu? Apa dia punya kemampuan untuk mengetahui masa depan? Hei, orang tua. Cepat bereskan barangmu dan ikut saya. Mau kemana? Kamu siapa? Ceritanya panjang, nanti sampai sana kamu akan tahu. Ayo. Kamu sebenarnya mau apa? Bukankah kamu Ai Jingshan, orang aneh dari desa Ai? Bukan, tidak kenal. Mana bekas luka di punggungmu? Saya tidak punya bekas luka di punggung. Tidak ada waktu lagi, cepat ikut saya. Ayo. Kamu mau apa? Ayo. Apakah ini Aichun Guairen? Itu Ai Jingshan. Kau mempermainkanku? Coba saja kau akan tahu. Bai Jinli. Serang. Ada apa kakak Cheng? Kakak Cheng, dia akan menjadi
Ai Chun Guairen. Aku bisa meramalkan masa depan. Kau bisa meramalkan masa depan? Kalau begitu, lihatlah bagaimana masa depanku nanti. Cepat katakan. Pemulung sampah. Aku tahu selama bertahun-tahun ini, kau sudah mengeluarkan banyak uang untuk mewujudkan impianku menjadi penyanyi. Di kartu ini ada 2 juta rupiah. Anggap saja itu sebagai utangku kepadamu selama ini. Kau sekarang adalah penyanyi, Yu Cheng yang terkenal, dan juga tokoh kunci di Huiz Hang Records. Sungguh luar biasa sukses. Kita sekarang sangat berbeda status. Lebih baik kita tidak bertemu lagi di masa depan. Mas, sendirian saja. Saya merasa tidak asing dengan Anda. Anda orang dari perusahaan Bapak Chen, kan? Bukan. Minum sendirian juga membosankan. Bagaimana kalau kita bermain dadu, tebak besar? Jika salah ada hukumannya. Bagaimana menurut Anda? Hukuman apa? Kalau saya salah tebak, Anda boleh menghukum saya sesuka hati. Lalu, kalau saya yang salah tebak. Kalau begitu, jawab pertanyaan saya. Hanya semudah itu? Mau bermain atau tidak? Mau. Kecil. 4 dan 6, besar. Anda salah tebak. Tanyakan saja. Siapa sebenarnya Anda? Bagaimana Anda tahu tentang saya? Dengan jelas. Nama saya Bai Jin Lee. Dulu saya pernah jadi sopir, pernah juga jadi montir. Mengenai bagaimana saya tahu soal kamu ini? Wah, ceritanya panjang. Kurasa kamu juga tidak ingin mendengarnya. Saya ingin mendengarnya. Di sini terlalu ramai. Mari kita pindah tempat dan ngobrol baik-baik. Baiklah. Masa depanmu akan sangat suram. Bagaimana masa depan saya tidak tahu. Tapi saya tahu masa depanmu. Kalau begitu, coba katakan bagaimana masa depan saya. Kamu tidak punya masa depan? Kalian. Pak Chen? Wanita saya berani sekali kamu sentuh. Pak Chen, dia mencampurkan sesuatu ke dalam minuman saya. Pak Chen. Pak Chen, saya tidak melakukannya. Dia yang membawa saya ke sini. Saya tidak mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya. Maksudmu, wanita saya menggoda kamu? Cepat, seret dia keluar. Lalu lemparkan dia ke sungai sebagai makanan ikan. Pak Chen, jangan. Pak Chen. Tidak perlu takut. Pak Tua, apa saya meninggal lagi? Menurutmu? Saya menyuruhmu memulai hidup lagi. Lihat apa saja yang sudah kamu lakukan. Nafsu itu seperti pisau di atas kepala. Berbaliklah. Ada apa? Aduh, berbaliklah. Mengapa ini bisa terjadi? Jujur saja, luka di tubuhku ini semuanya karenamu. Sungguh takdir yang buruk. Kamu sudah memikirkannya baik-baik? Lily, Bapak Eksu datang mencarimu lagi. Kamu pergilah dulu. Bapak Su, uang Anda akan saya kembalikan secepatnya. Saya hanya ingin melihatmu, bukan untuk menagih uangmu. Lily, bisakah kita membicarakan urusan kita? Kita... Sudah sekian lama? Bagaimana perlakuan saya padamu? Kamu seharusnya tahu, kan? Bapak Shu, Anda salah paham. Sebenarnya saya selalu menganggap Anda sebagai atasan saya. Meskipun sekarang sudah pindah pekerjaan, saya tetap menganggap Anda sebagai atasan saya. Saya bahkan tidak pernah berpikir bahwa akan ada apa-apa di antara kita. Lily, pacarmu datang. 'Lily, 'Pacarmu datang. 'Lily, pacarmu 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 datang. 'Lily,
Untuk apa kamu datang? Sudahkah kamu memilih? Memilih apa? Bukan untuk memilih rumah baru tempat kita akan menikah? Lily, kamu mau menikah dengannya? Kenapa tidak boleh? Apa yang bisa kuberikan padanya? Kamu tidak akan bisa memberikannya seumur hidupmu? Lily, sekarang aku sudah mampu untuk membuatmu hidup nyaman. Mampu? Mampu apa? Menipu uang? Menggoda wanita? Atau membual? Gedung nomor 7 itu adalah gedung utama, lokasinya juga bagus. Lily, jika kamu ingin membeli rumah, aku bisa membelikannya untukmu. Membual itu bukan keahlian? Tuan Bayi, kami tidak membual. Tuan Bai, Lily, percayalah padaku. Hanya denganmu? Hanya anak miskin? Masih ingin membelikan rumah untuk Lily? Kenapa kamu tidak buang air kecil, lalu bercermin? Pinjaman rentenirmu? Bahkan Lily meminjam uang dariku untuk melunasinya. itu seperti berlagak kaya, bukan? Baik, Xiao Qin. Saya ingat blok 7. Masih ada 10 unit kan? Ambil semua. Dia yang bayar. Kamu ambil semua? Jangan lihat aku. Itu dia. Kak Mei, apa cicilannya tidak bisa diproses? Tunai, hanya 10 unit. Bahkan jika seluruh kompleks apartemen diambil, itu bukan masalah besar. Hanya denganmu? Omong kosong. Lalu bagaimana dengan prosedurnya? Berlagak? Ada apa sebenarnya dengan Lily? Dia takut kebohongannya terbongkar? Malu? Lily, bagaimana kalau kamu minta pacarmu pulang saja? Mana boleh begitu? Dia itu Tuan Bai. Tuan, silakan masukkan kata sandi. Maaf Tuan, saldo tidak cukup. Tidak mungkin. Sudah aku bilang, bagaimana mungkin orang biasa berubah menjadi kaya mendadak? Hei, coba periksa berapa saldo di dalamnya. Rp68.300. 68.300 rupiah? Tidak mungkin. Cepat pergi dari sini. Ada apa? Bapak Bai, saldo di kartu hanya Rp68,3. Bagaimana ini bisa terjadi? Lily, jangan bertengkar dengan anak miskin ini. Bagaimana kalau kamu sakit? Ayo pergi. Sebenarnya ada apa? Tidak tahu. Pak Tua, ada apa ini? Tadi saya sudah ke bank untuk memeriksa. Ada uang di kartu? Kenapa tidak bisa digunakan? Lalu apa yang kamu lakukan? Saya pergi membelikan rumah untuk Lily. Sudah digesek kartunya, tapi hanya muncul Rp68,3. Kamu sebentar lagi akan menikah dengan Luting. Kenapa kamu malah mencari Meili? Saya akan menikah dengan Luting. Itu semua hanya pikiranmu. Ting Ting diculik. Jangan bicara lagi sekarang. Ting Ting, maafkan kami. Bapak Chen sudah mengatakan langsung, setelah urusan ini selesai, permintaan apapun akan dia penuhi. Saya mau perjanjian. Kali ini Bapak Chen sudah bulat tekadnya untuk berpisah dari istrinya. Itu bukan main-main. Ada apa? Penipu. Semuanya penipu. Luting. Begitu juga Meli. Bagaimana kamu tahu Meili juga? Sebenarnya, orang-orang di sekitar kita belum tentu buruk. Hanya saja kamu sudah terbiasa, jadi kamu merasa itu tidak baik. Harus memulai dari awal lagi. Tunggu sebentar, sebelum bertindak. Ada yang ingin kutanyakan pada Luting. Luting, apa kamu pernah mencintaiku? Mencintaimu? Omong kosong. Lempar mereka berdua ke sungai untuk makanan ikan. Bapak Chen, bukankah Bapak sudah berjanji padaku, jika aku membantumu menyelesaikan masalah ini, Bapak akan menikahiku? Menikahimu? Aku sudah menikahi banyak wanita. Mana mungkin giliranmu? Aku hanya ingin bersenang-senang denganmu. Kau benar-benar menganggapnya serius. Ini terakhir kalinya. Aku tidak akan bermain denganmu lagi.
Ulurkan tanganmu. Lagi. Banyak orang tidak begitu baik. Kau beri atau tidak? Baiklah. Pelan-pelan ya. Berapa banyak pinjaman riba yang kau ambil? 200.000. 200.000? Sebanyak itu, bukankah? Kau bilang 100 sekian ribu. Tunggu aku menyelesaikan urusanku. Aku akan melunasinya. Lily. Masa depan kita akan menjadi sangat baik. Percayalah padaku. Aku bisa meramal masa depan. Meramal masa depan? Kalau kau hebat, coba hitung kapan kita akan bercerai. Lily, hari ini adalah hari ke-1599 kita bersama. Menurutmu bisakah kita genapkan saja? Apa maksudmu? Maksudnya, kurang 1 hari lagi sudah 1600 hari. Dengan begitu akan sempurna. Lalu? Menurutmu bisakah kita menghabiskan malam ini dengan gembira? Mimpi saja. Ada apa ini? Apa tidak bisa langsung berikan saja bahannya kepadanya? Saya langsung berikan. Dia tidak mau. Katanya dia mau bermain permainan yang lebih cerdas. Sialan sekali. Main apa lagi? Cepat berikan saja bahan itu kepadanya. Baik. Saya akan segera urus. Orang aneh dari desa Ai, bernama Ai Jingshan. Saya sudah tahu. Tidak perlu melihat. Apakah itu tentang mencari Chen Debiao? Ada videonya juga? Saya tahu. Saya kesana sekarang. Bagaimana kamu tahu banyak hal? Itu bukan intinya. Intinya adalah, saya bukan Chen Debiao. Tapi video di USB, memang benar itu saya. Lihat saja bagaimana sekarang. Kakek. Kakek? Kemana perginya kakek ini? Lily. Kemarilah. Bapak Su, jangan minum lagi. Aku tidak kuat minum lagi. Lily, coba lihat. Kau sudah lama bekerja di perusahaanku. Apapun yang kau minta, selalu kupenuhi. Benar kan? Aku tidak pernah menolakmu. Baiklah, aku akan minum. Begitu dong. Untuk peluncuran lagu barumu, minum. Bapak Lily, Su, sejak kau datang ke perusahaanku, aku selalu ada perasaan senang yang tidak bisa kujelaskan padamu. Hei. Ayo. Jinli, apa yang kau lakukan? Lily, aku tahu kau baik kepadaku. Lily, Bapak Su, aku sangat menyukaimu. Bapak Lily, Su, aku cinta padamu, Lily. Bapak Su, jangan. Kakak kelima, tolong lepaskan aku. Aku akan mengembalikan uangnya secepat mungkin padamu. Sejak kapan kamu punya utang padaku? Apa dia punya utang padaku? Tidak. Hati-hati ya. Tuan Su, aku mohon jangan. Mengapa kamu di sini? Aku kebetulan lewat. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Kalau begitu, tunggu aku selesai bernyanyi, nanti aku temui kamu. Baik. Rp200 juta ini untukmu melunasi pinjaman, hiduplah dengan baik mulai sekarang. Wanita Tuan Chen, kamu berani menyentuhnya juga? Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Oh, bukankah ini Pak Bai?
Lepaskan. Saya Chen Debiao dari grup seni, pertunjukan Tang Hui. Kamu datang untuk apa? Hanya lewat, hanya lewat. Pak Bai, soal kontrak itu, bagaimana menurut Anda? Kontrak apa? Itu adalah kontrak sponsor dari grup Jinli untuk grup seni pertunjukan Tang Hui kami. Saya sangat berharap Pak Bai bisa memberikan dukungan penuh. Ini bukan urusan saya. Benar-benar. Hal kecil seperti ini, cukup serahkan saja kepada bawahan untuk mengerjakannya. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu obrolan Anda. Sampai jumpa, sampai jumpa. Pikiran saya semakin kacau sekarang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya juga tidak tahu. Cheng Zong. Jangan banyak bicara. Pacarmu sekarang ada di tangan kami. Jika kau ingin dia baik-baik saja, cepat serahkan monster, desa Ai kepadaku. Bapak Cheng, jangan bertindak sembarangan. Aku hanya memberimu waktu 1 jam. Bapak Cheng. Lily, kau di mana? Sayang sekali kau masih berintelijen tinggi, tapi bisa menanyakan pertanyaan sebodoh ini. Tentu saja, dia ada di sini, bersamaku. Kalian jangan bertindak sembarangan. Aku bisa melakukan apa saja. Lokasinya akan kukirim padamu. Aku beri batas waktu 1 jam untuk membawa monster desa Ai kepadaku. Sebenarnya kau bisa menyerahkanku, agar kau tidak perlu terus-menerus menderita karenaku. Tapi, aku baik-baik saja. Aku adalah monster desa Ai. Lily. Jinli, bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Bukankah kamu yang bilang, aku boleh tidur dengan siapapun yang aku mau? Kenapa kamu mencampuri urusanku? Lily, percayalah padaku. Aku bisa hidup tanpa uang. Aku bisa hidup tanpa segalanya. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Semua yang kulakukan sekarang, itu semua demi kamu. Baguslah. Bukan lagi kan? Kamu kasih tidak? Ya. Kali ini aku ingin kamu mengingatnya selamanya. Baiklah, jangan marah lagi. Ayo pergi. Hei Xiaoqin, data proyek perusahaan dan juga video, serta data penjualan beberapa bulan ini, sudah kusimpan semuanya. Nanti akan kusalin ke USB, lalu besok saat aku pergi, tolong berikan kepada Tuan Xia ya. Kak Mei, jangan-jangan kamu mau mengundurkan diri? Aduh, aku belum memikirkannya. Tapi bekerja beberapa bulan ini benar-benar sangat melelahkan. Besok aku ingin pergi berlibur untuk menenangkan diri. Kali aku mau bilang ya, begitu pria punya uang, wanita di sekitarnya akan banyak, kamu harus pegang dia erat-erat. Aku tidak tertarik sama sekali. Sudahlah. Aku tidak bicara lagi ya. Sampai jumpa. Di mana aku bisa menemukan USB saat ini? Bai Jinli. Setelah berhenti kerja, rasanya jauh lebih santai. Aku memang tidak terlalu cocok jadi penyanyi. Mimpimu, bukankah ingin menjadi penyanyi terbaik di Yucheng? Aku juga penyanyi terbaik sekarang. Meskipun nyanyianku tidak bagus, tapi orangnya baik kan? Bukankah begitu menurutmu? Betul. Tapi menurutku jangan menyerah. Tidak bernyanyi di bar, bukan berarti aku berhenti bernyanyi. Lagi pula, aku masih menunggu kamu mengadakan kompetisi pemilihan penyanyi Super Mating Cup untukku. Baiklah, sudah larut, aku pulang dulu. Putaran sebelumnya dia tidak seperti ini. Kenapa ya?
Sebenarnya ada apa? Kamu harus ingat mimpimu, jangan menyerah. Halo, nomor yang Anda tuju sementara. Sudah datang. Bukankah kamu itu maha bisa? Tolong aku sekali lagi. Aku membantumu. Kalau aku bisa membantumu, aku juga sudah bisa menikah. Soal asmara antara pria dan wanita, aku tidak mengerti. Bukan itu. Aku ingin kamu membantuku kembali ke masa lalu. Tidak bisa kembali. Bukankah kamu orang aneh desa Ai? Bukankah kamu bisa menyelesaikan semua masalah? Sekarang sudah tidak. Lalu, bekas luka di punggungmu itu? Ikatan kita sudah berakhir. Perjalanan kita sudah berakhir. Bai Jinli. Bai Jinli. Sulit sekali aku mencarimu. Kau memanggilku apa? Ada apa, Bai Jinli? Aku bisa memanggilmu anakku, cucuku, kau tetap harus membayar utang. Siapakah aku sebenarnya sekarang? Direktur utama Jinli Group, Bai Jinli. Aku kembali. Siapa yang menyuruhmu bergerak? Berapa sebenarnya utangmu padaku? Kenapa rasanya seperti mengejar selama beberapa kehidupan? Kau tahu? Minggir-minggir. Ketika kamu masuk ke rumah saya, kamu sudah kembali. Ai Jingshan. Orang aneh dari desa Ai. Kamu mau tanda tangan atau tidak? Tidak. Lihatlah dirimu yang menyedihkan itu. Aneh sekali. Lige, jangan berkelahi. Lige. Lige. Bukankah kau mencari orang aneh desa Ai? Itu aku. Lily, Pak Shu, sejak kau datang ke perusahaanku, aku merasakan perasaan suka yang tidak jelas kepadamu. Pak Shu, aku tahu kau baik padaku. Lily, Pak Shu, aku benar-benar sangat menyukaimu. Lily. Pak Shu. Lily, aku mencintaimu. Lily. Pak Shu jangan. Pak Shu, aku mohon jangan. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang, kau tidak akan percaya. Tapi aku benar-benar hanya ingin kau hidup dengan baik, tidak seperti tikus yang ketakutan, dikejar-kejar di jalanan. Lily, aku percaya padamu. Nama piala cantik ini. Betul, kompetisi seleksi penyanyi nasional Piala Cantik. Harus diadakan besar-besaran dan kuat. Baik, Direktur Utama, tenang saja. Saya akan urus sekarang juga. Kompetisi kali ini menggunakan sumber daya terkuat di seluruh Yucheng. Bahkan 3 keluarga besar Yucheng pun datang untuk mendukung. Sungguh mewah. Bapak Shu, tolonglah bantu Lily.
Saya tahu, Anda juga termasuk yang diundang kali ini. Dengan kemampuan Anda, asal Anda menggerakkan jari, itu semua adalah hal yang sangat mudah. Tentu saja. Tapi jari saya terluka, tidak bisa digerakkan. Bapak Kusu, jangan berkata begitu. Anda adalah penolong bagi Lily. Jika Anda tidak membantunya, siapa lagi yang akan membantunya? Bukankah dia punya bayi Jinli? Jangan sebut-sebut sampah itu. Dia bahkan tidak pantas untuk mengikatkan tali sepatu Anda. Ibu jangan diteruskan. Diam kau. Bapak Shu, asalkan Anda mau membantu Lily, saya akan langsung menyuruh sampah itu pergi. Sayang sekali, dia sekarang bukan lagi karyawan perusahaan saya. Bagaimana saya bisa membantu? Orang tidak tahu diuntung seperti Anda. Kenapa saya harus membantu Anda? Saya menemui Anda berdua ibu dan anak hari ini. Anda seharusnya sudah bersyukur. Bapak U, saya mohon, tolong Bu. bantu Lily. Jika Anda tidak membantu Lily, tidak ada lagi yang akan membantu Lily. Bapak Shu, saya mohon. Semua itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Sekarang, cepat menghilang dari hadapan saya. Bapak Su, Ayo pergi. Mau bawa aku kemana? Nanti juga kamu tahu. Undangan. Undangan apa? Tidak ada undangan, tidak boleh masuk. Kami hanya ingin masuk dan melihat-lihat. Di dalam hanya ada orang-orang terkemuka dari Yucheng. Apa kamu pikir bisa masuk? Pergi saja ke tempat yang sepi. Bai Jinli, jangan membuat malu di sini. Ayo pergi. Hari ini aku akan membalaskan semua rasa maluku di masa lalu. Cuma kamu? Dengan ini bisa masuk? Bisa masuk, bisa masuk. Silakan, silakan masuk. Tuan Su, kenapa Anda datang? Ramai sekali acaranya. Lihat, Tuan Xia, keluarga terbesar, di Yucheng saja datang, kekuatan Jinli Group, ini sungguh luar biasa. Kompetisi pemilihan penyanyi kali ini. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jika aku tidak datang, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Tuan Su benar. Menurut Anda, dari mana asal-usul Jinli Group ini? Sejauh yang saya tahu, kekuatannya sangat mencengangkan. Dalam semalam, mereka mengakuisisi 56 perusahaan, besar dan kecil di Yucheng. Bahkan gubernur pun melindunginya. Direktur utamanya bernama Ma Yulin. Dia masih muda. Ada apa di sini? Ajang pencarian bakat penyanyi super piala kecantikan. Ini bukan tempat kita seharusnya. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Bocah nakal, bagaimana kalian bisa masuk? Bukankah itu peserta nomor 53, Meili? Kau masih ingat ini? Bagaimana mungkin aku lupa? Demi dia, kita bahkan pernah bertengkar. Yang di sampingnya itu suaminya ya. Benar-benar pecundang. Demi ketenaran, mengirim istrinya kepada Su Jinhui, dan akhirnya dia ditendang. Pria seperti ini, sungguh tidak tahu malu. Informasi gosip ini, dari mana semua berasal? Kau tidak tahu ya? Penyanyi hebat kita, Ye, juga berasal dari rekaman gemilang. Kau omong kosong. Beraninya kalian. Tempat seperti ini pun kalian berani masuk? Ajang pencarian bakat ini terbuka untuk semua orang. Mengapa kami tidak boleh ikut? Sangat kekanak-kanakan. Tidak heran kau tidak akan pernah bisa bangkit seumur hidup. Hanya orang miskin. Aku akan memberitahumu hari ini. Tipe orang seperti kalian, bahkan tidak punya hak untuk menjaga pintu, masih ingin ikut? Ayo kita pergi. Meskipun Dewa Langit datang hari ini, aku tidak akan pergi. Aku hanya ingin menuntut keadilan. Mengapa kami tidak boleh ikut? Bukankah ini peserta nomor 53? Dulu, saat aku memintamu mengikutiku, kau tidak mau. Sekarang kau mengikuti orang bodoh ini. Lihatlah penampilan menyedihkanmu sekarang. Aku ingin bertanya. Kalian berdua, hak apa yang kalian miliki untuk ikut? Rekaman gemilangku adalah salah satu yang ditunjuk oleh grup Jinli sebagai penyelenggara. Aku beritahu pun kau tidak akan mengerti. Tuan Su, jangan buang-buang waktu dengan mereka berdua. Penjaga, usir dua orang yang tidak tahu diri ini dari sini. Kulihat siapa di antara kalian yang berani. Bapak Bai, kenapa kamu tidak memberitahu kalau datang? Kalian ini orang macam apa? Beraninya begitu sombong di Yucheng. Apa kalian tidak tahu siapa aku? Bapak Xia, sekalipun Anda memberiku 10 keberanian lagi, aku tetap tidak akan berani. Bapak Xia, kami hanya ingin memberi pelajaran pada si pecundang ini. Kalian benar-benar buta mata, bahkan tidak mengenali Bapak Bai. Bai Jinli, apa kamu sudah cukup membuat keributan? Kami hanyalah orang biasa, tidak bisa melawan mereka. Lily, awalnya aku ingin memberimu kejutan, tapi karena masalahnya sudah jadi begini, tidak ada pilihan lain. Sejujurnya, kontes pemilihan penyanyi ini diselenggarakan untukmu. Piala Meili adalah namamu. Semua yang Bapak Bai lakukan adalah untukmu.
Apa aktingmu sudah cukup? Aku nyatakan kontes pemilihan penyanyi Piala Meili ditunda. Hanya denganmu? Dan juga aku. Bapak Ma. Ini adalah Jinli Group, Bapak Mayulin. Bapak Bai. Kalian sekumpulan orang yang memandang rendah orang lain. Hari ini aku terpaksa mengumumkan, beliau ini adalah ketua Jinli Group kita, Bapak Bai Jinli. Semuanya tepuk tangan. Tidak mungkin? Tidak mungkin. Bai Jinli, kamu punya uang, kenapa tidak bilang lebih awal? Membuatku mencari pinjaman kemana-mana untuk membantumu melunasi pinjaman dengan bunga tinggi. Aduh, Lily. Lily, dengarkan penjelasanku. Ada beberapa hal yang tidak bisa kujelaskan sekarang, tapi nanti aku akan perlahan-lahan memberitahumu. Datang lagi. Sekarang aku adalah orang yang punya identitas dan status. Diberi atau tidak? Diberi. Tidak sakit? Tidak terasa apa-apa. Coba lagi. Turunkan aku. Jinli Group sudah membuatku hampir tidak bisa bertahan hidup. Kau pikir hari-hari Tang Hui, grup mudah? Jujur saja, hampir bangkrut. Pak Chen, cepat pikirkan cara. Kalau tidak, cepat atau lambat kita semua akan dalam masalah. Kalau begitu, lebih baik menyerang duluan. Pak Chen, maksudmu? Jika dia tidak membuatku nyaman, aku akan membuatnya menghilang. Bai Jinli yang sekarang, itu tidak semudah yang dibayangkan. Sulit menyentuhnya, tapi menyentuh wanitanya, itu jauh lebih mudah. Tidak disangka. Menantuku yang baik, ternyata adalah orang paling hebat di seluruh Yucheng. Kali ini keluarga, Mei kita akhirnya akan berjaya. Bu, nanti beres-beres dan pindah ke tempat kami. Sungguh? Maksud Jinli? Aku akan membuka pintu. Siapa? Siapa? Halo, Bu. Jinli? Lily diculik orang. Apa? Bu, jangan khawatir dulu ya. Aku yang akan mengurusnya. Halo, Lily. Bagaimana kabarmu? Bapak Bai, lama tidak bertemu ya. Chen Debiao, apa kamu sudah bosan hidup? Cepat lepaskan Lily. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang dari Yucheng. Dengan kemampuanmu itu, aku percaya aku benar-benar sudah tidak punya pilihan lain sekarang. Berapa banyak uang yang kamu inginkan, akan aku berikan semuanya padamu, asalkan kamu tidak menyakiti Lily. Hebat. 50 juta rupiah, datang sendiri. Kalau tidak, bersiaplah untuk mengurus jenazahnya. Halo. Chen Debiao, permusuhan kita selama beberapa generasi ini harus diselesaikan. Sayang sekali. Kenapa? Bapak Su merasa kasihan. Siapa suruh dia tidak tahu diri? Mengikuti si brengsek Bai Jinli itu, dia layak mati. Bapak Eksu, tenanglah. Setelah kita menyingkirkan pecundang itu, seluruh dunia hiburan di Yucheng pasti akan jadi milik kita berdua. Apa? Kamu mau membunuhnya? Tentu saja. Kamu pikir aku menyukai uang kotornya itu? Chen Debiao, keluar. Dasar kau berani sekali. Uangnya mana? Di mobil. Lily mana? Setelah melihat uangnya, aku akan melepaskannya. Bapak Chen, di mobil penuh uang. Pindahkan semua uang itu ke mobilku. Aku tanya padamu. Lily di mana? Buang saja dia. Lily. Chen Debiao. Mengapa? Karena jika kau tidak mati,
Semua orang tidak bisa bersenang-senang. Bunuh dia. Pak Bai, yang mencelakai Lily hingga tiada adalah Chen Debiao. Semua itu perbuatannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Tolong lepaskan aku yang tidak berguna ini. Chen Debiao. Pukulan ini adalah untuk Lily. Pukulan ini adalah untuk Ting Ting. Coba. Bagaimana? Keahlianmu meningkat pesat. Aku belajar dari internet. Nanti kamu mau makan apa? Setiap hari aku bisa masakkan untukmu. Nanti istriku masak apa saja aku makan. Hei bos, kertas karton ini kalian masih mau? Ah, tidak mau. Hei, tunggu sebentar. Bapak Cheng. Kamu memanggilku apa? Aku bukan Bapak Cheng. Cheng Zong. Anak muda, kamu salah orang. Marga saya Cheng, tapi saya bukan Bapak Cheng. Ai Jingshan. Si aneh desa Ai. Di mana dia? Orang yang kamu sebut itu, aku tidak kenal. Hei, suamiku, cepat kemari. Upacara penghargaan sudah dimulai. Oh, baik. Penghargaan apa? Penghargaan Golden Melody. Tidak ada ketegangan? Pasti Ye Jiahui lagi. Belum tentu. Pemenang penghargaan Golden Melody tahun ini adalah Yusin. Yusin, aku tahu dia pasti bisa menang. Dia idolaku. Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Nanti aku juga akan menjadi penyanyi. Sayang. Ada apa? Itu? Kita tidak punya kemampuan untuk itu, kita jualan bunga saja baik-baik. Dengar ya? Makan sayur, makan sayur. Pemenang penghargaan pendatang baru tahun ini adalah Luting. Kenapa? Tidak apa-apa. Tadi pembawa acara bilang itu, siapa pemenang penghargaan pendatang baru? Luting, kamu mengenalnya ya? Lihat kamu terlalu berlebihan. Tidak kenal Luting. Nama itu belum pernah kudengar. Atas penghargaan ini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Terima kasih kepada siapa? Bai Jinli. Bai Jinli, kau keparat, kau masih bilang tidak kenal. Kulihat kalian berdua pasti punya hubungan terlarang.